Ya pemirsa, untuk membahas penundaan program konversi kompor gas LPG bersubsidi menjadi kompor listrik berbasis listrik, telah bergabung saat ini bersama kami melalui sambungan Zoom Novia, peneliti Departemen Ekonomi dan Climate Policy dari CSIS. Selamat pagi Mbak Novia. Selamat pagi. Ya Mbak Novia, terima kasih untuk waktunya di MNC News Morning. Mbak Novia, ini kan program ditunda ya karena ada masukan dari berbagai pihak. Tapi uji coba akan terus dijalankan. Ini tanggapannya seperti apa Mbak Novia? Saya rasa bagus ya pemerintah melakukan uji coba terlebih dahulu dan ini bisa mendapatkan data-data yang akurat untuk mendukung kebijakan yang berbasis pada evidence gitu. Apalagi untuk perubahan yang bisa dibilang masif seperti ini, mengubah kompor gas menjadi kompor listrik, itu tidak serta-merta ganti kompor selesai gitu kan. Ada perubahan pada kebiasaan masyarakat, perubahan juga pada alat masak yang sudah dimiliki oleh masyarakat gitu. Belum lagi perlu dipikirkan bahwa bagaimana dampaknya dengan pedagang-pedagang misalnya yang mobile sehari-hari. Itu perlu diperhatikan oleh pemerintah dan saya rasa bagus dimulai dari uji coba terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti itu. Mbak Novi, apakah yang informasi yang Mbak dapatkan bahwa memang lebih menguntungkan? Ini kita kalau ngomong soal misalkan kita skopnya ke rumah tangga misalkan. Apakah lebih menguntungkan dengan kompor listrik dibandingkan dengan kompor gas dari sisi ekonominya? Dari sisi ekonomi sebenarnya memang beda-beda ya Mas dan Mbak sekalian. Kalau misalnya dipikirkan dari segi biaya listrik dan gas, sekarang itu memang lebih murah listrik dianggapnya karena gas kan memang kita banyaknya impor dan lagi-lagi harga lagi tinggi, memang beban subsidinya juga besar. Tapi untuk segi rumah tangga saya rasa tidak ada perbedaan yang cukup besar antara gas dan kompor listrik. Tergantung dengan pemakaiannya lagi sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya dilihat lebih rinci lagi, pemakaian kompor listrik itu ada benefitnya yang lainnya. Misalnya itu lebih sehat dibandingkan menggunakan kompor gas. Untuk rumah tangga ya, untuk ibu-ibu yang sedang masak, gas itu biasanya ada gas yang bocor misalnya, itu kan sebenarnya nggak begitu sehat dan pembakarannya juga gas kadang-kadang menghasilkan black carbon lah kita bilang bisa begitu. Kalau misalnya listrik lebih kecil risikonya itu. Ya, ini kalau misalnya bicara dari segi rumah tangga begitu ya Mbak Novia. Tapi kalau misalnya kita bicara dari segi negara, bukankah nantinya justru beban pengeluaran PLN justru akan semakin besar? Perlu ada renegosiasi lagi nggak sih Mbak? Kalau saya lihat memang walaupun reaksinya kontra, ide awal munculnya program ini tuh sebenarnya ada dua yang utama, yang saya lihat utama dan mungkin satu yang bonus gitu. Nah, yang dua alasan utama ini, pertama, masalah oversupply listrik di daerah Jawa dan Bali gitu kan. Permasalahannya listrik yang dihasilkan itu tidak bisa dicadangkan, tidak bisa disimpan. Jadi kalau tidak digunakan, ya akan hilang begitu saja gitu. Itu kan kerugian ya. Dan meningkatkan demand masyarakat melalui mobil listrik atau kompor listrik itu dianggap bisa mengatasi masalah oversupply ini gitu, which is very good gitu kan. Nah kemudian ada juga masalah lainnya, misalnya masalah yang kedua yang diatasi dengan kompor listrik misalnya masalah subsidi gas. Nah, subsidi gas ini kan semakin tinggi ya bebannya ketika harga gas sekarang itu juga sudah naik gitu. Ditambah Indonesia itu masih mengimpor gas yang digunakan sehari-hari. Jadi ada dua masalah yang bisa diselesaikan, subsidi gas yang makin tinggi dan ketahanan energi gitu. Karena kan kalau kita lihat PLTU kita masih banyak berdasarkan batu bara yang dianggap suplainya masih banyak gitu ya. Sedangkan gas harganya udah makin tinggi gitu. Kalau kemarin subsidi BBM udah diatasi dengan pemerintah langkah-langkah misalnya menaikkan harga BBM gitu. Nah kali ini pemerintah juga ingin mengatasi masalah beban subsidi LPG ini dengan mentransisi lah kompor listrik gitu. Itu sih beberapa alasan utama yang menurut saya dilakukan oleh pemerintah gitu. Alasan bonusnya itu momentumnya pas untuk Indonesia melakukan langkah-langkah transisi energi yang lebih bersih gitu ya. Di sana pemerintah melihat penggunaan listrik adalah yang lebih bersih gitu alternatifnya. Nah ini sebenarnya perlu dilihat lebih jauh apakah pemerintah sudah melakukan hitung-hitungan terkait dengan ini gitu. Harapannya sih dengan uji coba pemerintah juga nggak melihat dari sisi rumah tangganya aja atau dari sisi ekonominya, tapi juga dari sisi lingkungannya itu sih sebenarnya. Oke, Mbak, ini kan warga nih tonnya kurang lebih keberatan dengan penggunaan kompor listrik. Apakah memang
eh, ketakutan mereka bahwa akan lebih boros lah nanti pada prakteknya, Yap. harus mengganti kebiasaan lah dengan perubahan-perubahan ini. Apakah hal tersebut valid atau gimana tanggapannya Mbak Novi? Saya rasa sih valid ya, semua orang juga pasti akan ada resistensinya terhadap perubahan gitu. Tapi kalau melihat kembali track recordnya Indonesia, dulu kan juga ya berganti dari minyak tanah ke gas Ya, betul. gitu. Nah, dan itu transisinya memang agak cukup lama gitu. Ya. Harapannya sih dari pemerintah itu mendengar juga dari masyarakat bahwa memang perlu penyesuaian yang lebih baik gitu ya. Perlu langkah-langkah yang lebih jelas. Masyarakat juga mungkin kebingungan sebenarnya, bukannya resistensi yang tidak mau sama sekali gitu. Mungkin kebingungan langkahnya seperti apa, nanti ke depannya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ada penjelasan lanjut lebih jelas dari pemerintah, mungkin masyarakat akan lebih tenang dan menghadapinya lebih bijaksana lah seperti itu. Karena menurut saya memang sekarang ini transisi energi itu dibutuhkan, dan listrik elektrifikasi itu menjadi salah satu kunci utama yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan kita bersama-sama seperti itu. Jadi mungkin perlu banyak PR lah dari pemerintah untuk meyakinkan masyarakat. Kira-kira skema yang perlu dibuat untuk bisa diterima oleh masyarakat dan juga informasi ini kan masih terjegal di DPR, begitu Mbak Novi. Ini kalau dari Mbak Novi sendiri harusnya seperti apa nih, Mbak? Sebenarnya concern utama saya sih bukan cuma dari komunikasi dari pemerintah ke masyarakat ya, tapi bagaimana pemerintah itu menghitung atau memastikan langkah-langkah ini secara hati-hati seperti itu. Karena kita sebenarnya nggak mau kan kalau misalnya dari masalah satu menjadi masalah berikutnya gitu. Dulu ketika minyak tanah berganti ke gas, pemerintah tuh mengatakan bahwa kita punya banyak gas gitu. Nah sekarang mau ganti ke listrik gitu. Kalau misalnya dari sumber listrik kita itu masih banyak batu bara yang kemudian harinya akan berkurang juga, nah takutnya ini pemerintah belum melakukan perhitungan sampai ke arah sana gitu. Concernnya sih cuma itu aja, jangan sampai ini tuh ada shortage lagi gitu. Kalau misalnya demand yang bertambah tidak diperhitungkan oleh pemerintah, oleh PLN, nanti kan pasti ada shortage ya. Tentu saja masyarakat nggak mau ada shortage itu gitu. Ketika ada shortage itu yang berarti masalah gitu. Satu hal sih kenapa mungkin alternatif lain yang bisa diperhitungkan oleh pemerintah adalah bukan memaksa untuk perhitungan pergantian kompor listrik gitu. Tapi berikan saja misalnya bantuan tunai langsung, dan harga gas ya dibuat saja market price gitu. Karena kan kompor yang 12 kilo yang itu dibandingkan dengan kompor 3 kilo gas 3 kilo jauh banget kan harga marginnya itu susah kalau misalnya mau bikin proyek atau program yang sangat besar transisi seperti ini tanpa melihat bahwa sumber listrik kita itu masih banyak batu bara yang nanti kemudian harinya akan berkurang juga gitu. Itu kan sebenarnya ketahanan energinya ya bisa dibilang bersifat sementara seperti itu. Oke. Berarti kira-kira Mbak Novi, kira-kira berapa lama sih ya kasarnya Indonesia atau misalnya ibu-ibu di rumah tangga ini bisa beralih ke kompor listrik? Lalu bagaimana penerapannya? Karena kita tahu di beberapa daerah bahkan di Jawa sendiri listrik saja itu masih susah. Seperti itu, gimana Mbak Nov? Ini sebenarnya tergantung saya sama program kerja yang dari PLN. Kita tahu maksudnya kerjaan mereka cukup berat, PLN berat gitu. Tentu saja perlu dukungan dari semua orang, misalnya dari masyarakat sendiri cukup terbuka untuk menerima perubahan itu sangat baik gitu ya. Memang masyarakat Indonesia masakannya itu mungkin susah gitu kalau misalnya hanya ada kompor listrik saja. Tapi ada baiknya juga kalau misalnya berubah ke arah kompor listrik itu diterima dengan baik gitu. Karena kalau misalnya nanti sudah melihat perubahannya yang baik, lebih sehat, lebih gampang kalau misalnya listrik kita tahan gitu ya, gak banyak shortage, gak turun dan lain, dan harganya itu lebih mudah diatur oleh pemerintah dari PLN. Misalnya subsidi listrik itu bisa diatur dengan lebih mudah, itu mungkin lebih baik gitu. Kalau masalah waktu susah dibilang ya, karena beda-beda kan semua rumah tangga. Untuk rumah tangga yang mungkin ekonominya lebih menengah ke atas, mungkin lebih gampang, lebih mudah gitu. Karena kan mereka akses listriknya udah lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat yang ekonominya lebih rendah, mungkin akan lebih sulit. Nah itu pemerintah perlu memberikan misalnya bantuan
langsung tunai yang lebih baik gitu kepada mereka. Oke, baik. Berarti kalau bisa kami simpulkan, selain menerima perubahan dari masyarakat dan juga skema komunikasi dan juga bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk masyarakat untuk mendukung jalannya peralihan ke kompor listrik ini. Baik, terima kasih sekali Mbak Novia selaku peneliti Departemen Economy and Climate Policy yang telah berbincang bersama kami. Selamat pagi dan salam Selamat pagi sehat. Mbak Novi. Terima kasih. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di mana ribuan pria di Rusia ini melarikan diri setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer secara parsial. Tetaplah bersama kami di MNC News Board.